Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denoval Fatudin dengan NIM 06500 24057. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas keamanan komputasi, yaitu di chapter 21. Saya membahas tentang network endpoint security, yaitu berupa firewalls, intrusion detection system, malicious software, dan distributed denial of service atau DDoS. Oke, yang pertama itu firewall, karakteristik firewall. Firewall adalah komponen keamanan perimeter yang ditempatkan di antara jaringan internal dan internet. Ibaratnya firewall adalah pos keamanan di satu-satunya pintu masuk ke sebuah gedung. Di sini ada 3 tujuan utama desain firewall. Yang pertama, semua lalu lintas harus melewati firewall atau ini disebut choke point, titik penjepit tunggal untuk pengawasan. Yang kedua, hanya lalu lintas yang diizinkan yang boleh lewat sesuai dengan kebijakan keamanan organisasi. Ketiga, firewall itu sendiri harus kebal terhadap penetrasi, harus berjalan di platform yang aman dan dikeraskan atau hardened. Di sini ada kemampuan dan keterbatasan firewall. Firewall memungkinkan pemantauan dan audit terpusat serta menjadi platform untuk VPN dan NAT atau Network Address Translation. Namun, firewall tidak bisa melindungi diri dari root bypass, yaitu jika ada jalur keluar lain yang tidak melewati firewall, misalnya modem langsung. Kedua, ancaman orang dalam atau insider threats. Itu karyawan yang sengaja atau tidak disengaja membahayakan keamanan. Ketiga, perangkat seluler yang terinfeksi. Laptop yang terinfeksi di luar jaringan dan kemudian dicolokkan ke jaringan internal. Oke, next. Di sini ada jenis-jenis firewall. Yang pertama ada packet filtering firewall. Itu firewall ini memeriksa setiap paket data berdasarkan header, alamat IP, port, dan protokol. Keputusan menerima atau menolak paket ditentukan oleh aturan yang telah dibuat. Kelemahannya adalah firewall ini tidak memiliki informasi tentang status koneksi, sehingga rentan terhadap pemalsuan paket atau spoofing. Yang kedua, stateful inspection of firewall. Firewall ini menyimpan tabel status koneksi sehingga dapat melacak percakapan TCP atau IP dari awal hingga akhir. Dengan demikian, firewall ini hanya mengizinkan paket balasan yang merupakan bagian dari koneksi yang sah, sehingga lebih aman dibandingkan paket filtering biasa. Yang ketiga, application level gateway atau proxy. Firewall ini bertindak sebagai perantara antara pengguna dan internet. Proxy memeriksa konten aplikasi, misalnya isi halaman, web, atau email sebelum meneruskannya. Keamanannya sangat tinggi, tetapi memerlukan sumber daya komputasi yang besar. Yang keempat, circuit level gateway. Firewall ini mengatur koneksi pada tingkat sirkuit, bukan konten aplikasi. Firewall ini menentukan apakah suatu sesi koneksi diizinkan atau tidak, tanpa memeriksa isi data yang dikirimkan. Oke, next. Di sini ada DMZ Networks, yaitu DMZ atau Demilitarized Zone adalah zona penyangga antara jaringan internal yang aman dan internet publik. Server-server yang memerlukan akses publik seperti web server, email server, dan DNS server ditempatkan di zona ini. Dengan adanya DMZ, jika server di zona tersebut berhasil disusupi, penyerang tetap tidak dapat langsung mengakses jaringan internal karena masih terhalang oleh firewall tambahan. Next, itu ada Intrusion Detection System atau IDS. Prinsip dasarnya itu adalah sistem yang memantau aktivitas jaringan atau host untuk mendeteksi perilaku mencurigakan. Berbeda dengan firewall yang bersifat preventif atau mencegah. IDS bersifat detektif, memberi peringatan. Jika IDS juga dapat mengambil tindakan langsung, sistem tersebut disebut IPS atau Intrusion Prevention System. Selanjutnya, ada pendekatan deteksi intrusi. Itu yang pertama ada signature based detection, yang kedua membandingkan aktivitas dengan pola serangan yang sudah dikenal, akurat dan false positif rendah, tetapi tidak dapat mendeteksi serangan baru, zero day. Tiga, anomaly based detection. Yang keempat, membangun profil perilaku normal lalu mendeteksi penyimpangan, dapat mendeteksi serangan baru tetapi cenderung menghasilkan banyak alarm palsu. Oke, next. Host Based Intrusion Detection atau HIDS dipasang pada satu host, memantau file sistem, log, dan panggilan sistem operasi. Kelebihannya itu dapat menganalisis lalu lintas terenkripsi. Kekurangannya memakan sumber daya host dan rentan dinonaktifkan jika host dibobol. Yang D, Network Based Intrusion Detection atau NIDS dipasang di titik strategis jaringan
memantau seluruh lalu lintas dalam satu subnet. Kelebihannya, cakupan luas dan mudah diterapkan. Kekurangannya, tidak dapat menganalisis lalu lintas terenkripsi dan bisa kewalahan saat lalu lintas padat. Oke, next di sini ada malicious software. Jenis-jenis malware yang pertama itu ada virus. Itu menempel pada file sah, butuh aksi pengguna untuk menyebar. Yang kedua ada worm. Itu program mandiri yang menyebar sendiri melalui jaringan tanpa bantuan pengguna. Yang ketiga ada Trojan horse. Itu menyamar sebagai perangkat lunak sah tetapi berisi kode jahat. Yang keempat ada ransomware. Itu mengenkripsi file korban dan meminta tembusan. Yang kelima ada spyware. Itu memantau aktivitas pengguna secara diam-diam untuk mencuri data. Yang keenam itu ada botnet, jaringan komputer terinfeksi yang dikendalikan jarak jauh untuk serangan terkoordinasi. Di sini ada pertahanan terhadap malware. Yang pertama itu ada install dan perbarui antivirus atau EDR secara rutin. Yang kedua, perbarui sistem operasi dan aplikasi untuk menutup celah keamanan. Ketiga, waspada terhadap email phishing dan lampiran mencurigakan. Keempat, gunakan kata sandi kuat dan aktifkan autentikasi multifaktor. Yang kelima, lakukan backup data secara rutin dan simpan di lokasi terpisah. Di sini next ada distribute denial of service atau DDoS. Yang pertama ini kita deskripsinya dulu. DDoS itu adalah serangan terkoordinasi untuk membuat layanan tidak tersedia dengan membanjiri server menggunakan lalu lintas dari banyak sumber berbeda. Tiga jenis serangan DDoS itu ada, yang pertama ada volumetric attack, itu membanjiri bandwidth target. Yang kedua ada protocol attack, mengeksploitasi kelemahan protokol jaringan. Ketiga, application layer attack, membanjiri permintaan HTTP palsu. Nah, di sini next ada B, itu membangun jaringan serangan. Yang pertama itu ada recruitment, menyebarkan malware untuk menginfeksi banyak komputer. Kedua, pembentukan bot, komputer terinfeksi menjadi zombie atau bot. Ketiga, kendali atau C2, itu penyerang mengendali botnet dari jarak jauh. Keempat itu ada eksekusi, semua bot menyerang target secara serentak. Di sini ada Network Based Intrusion Detection atau NIDS, dipasang di titik strategis jaringan, memantau seluruh lalu lintas dalam satu subnet. Kelebihannya cakupan luas dan mudah diterangkan. Penanggulangan DDoS di sini, pencegahannya itu batasi akses dari IP terpercaya, terapkan rate limiting, amankan sistem agar tidak menjadi bagian botnet. Lalu di sini deteksi dan respons, itu pantau lalu lintas real time, gunakan WAF atau IDS IPS. Yang ketiga, manfaatkan layanan traffic scrubbing atau CDN. Oke, next. Di sini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.